Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rahmawati dengan NIM A112106. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Tenang Mas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penduduk. Rendahnya sikap positif ini dapat diartikan sebagai kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas budaya Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari banyaknya orang yang lebih memilih menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam percakapan langsung maupun dalam media sosial dan platform digital lainnya. Selain itu, rendahnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia juga dapat disebabkan oleh faktor pendidikan dan lingkungan sosial. Kurangnya penekanan pada penggunaan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan serta kurangnya kesempatan untuk berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia di lingkungan sekitar dapat membuat masyarakat kurang terlatih dan kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa tersebut. Salah satu contoh yang terjadi saat ini ialah di mana banyak orang yang menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahkan telah ada sekolah khusus untuk bahasa asing. Ya, memang bahasa asing juga sangat penting. Namun, jangan sampai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita lupakan begitu saja. Apalagi zaman sekarang, anak-anak muda atau remaja, mereka lebih menggemari mempelajari bahasa asing tersebut. Jika bahasa asing terus digunakan di masyarakat, maka orang-orang tidak menguasai bahasa Indonesia. Dan mereka akan sulit dalam berkomunikasi. Ini dapat memicu masalah dalam pembelajaran di bidang seperti bisnis, pendidikan. Yang kedua, masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan bahasa asing. Tentu saja bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan dengan bahasa asing. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang masih terus berkembang dan terpengaruh oleh berbagai faktor seperti globalisasi, modernisasi, teknologi. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa bahasa Indonesia juga memiliki banyak kosakata atau istilah yang khas dan unik. Bahasa Indonesia juga terus mengembangkan kosakata dengan menggunakan kata-kata baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sebagai penutur bahasa Indonesia, kita perlu terus meningkatkan kemampuan bahasa kita dengan mempelajari dan menggunakan kosakata yang tepat dalam konteks yang sesuai. Contohnya saat ini ialah di mana semua orang ataupun masyarakat lebih mengenal istilah atau kosakata dalam bahasa asing, sehingga kosakata atau istilah dalam bahasa Indonesia kurang populer. Apalagi anak muda sekarang, mereka ingin terlihat keren ketika mengeluarkan kosakata bahasa asing. Semua ini terjadi ada beberapa faktor yaitu pendidikan dan lingkungan, teknologi. Apalagi sekarang teknologi sudah makin canggih, mereka bisa saja mencari istilah apa saja dalam media sosial. Yang ketiga, belum memahami pedoman pembentukan kata atau istilah dengan benar. Dapat berarti bahwa seseorang belum sepenuhnya memahami atau mempelajari aturan atau prinsip yang digunakan dalam pembentukan kata atau istilah baru dengan benar. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengalami kesulitan dalam mengerjakan atau menggunakan prefix, suffix, atau gabungan kata-kata yang dapat membentuk kata baru yang memiliki arti yang jelas dan tepat. Akibatnya, kata atau istilah yang dihasilkan mungkin tidak baku atau tidak dipahami oleh orang lain. Contohnya, yang sering terjadi di lingkungan, di mana ada anak remaja ingin pergi ke bengkel, ia memperbaiki motor, padahal yang dimaksud seharusnya adalah memperbaiki mesin motor. Yang keempat, rendahnya kemahiran membaca. Rendahnya kemahiran membaca atau disebut juga dengan disleksia adalah kondisi di mana seorang mengalami kesulitan dalam memahami, mengartikan, dan membaca teks tertulis. Kesulitan dalam membaca dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan neurologis, ketidakmampuan dalam memahami tata bahasa atau kosakata, serta kurangnya pelatihan atau pengalaman membaca. Contohnya, ada sebuah kasus di daerah yang terjadi beberapa tahun lalu. Saya ada yang duduk di kelas 4 SD dan saat itu saya duduk di kelas 6 SD. Teman saya ini sangat sulit dalam membaca, bahkan menulis juga dia masih sangat kesulitan. Teman-teman yang lain sudah mahir membaca, menulis, karena dia tidak teratur dan kurang juga mempraktikkan membaca setiap hari. Guna membiasakan
lokal juga dapat menjadi masalah dalam pendidikan dan pembelajaran. Siswa mungkin kesulitan memahami konsep yang diajarkan jika materi pembelajaran hanya tersedia dalam bahasa nasional atau bahasa Inggris. Di sisi lain, guru juga tidak dapat berbicara dalam bahasa lokal. Selanjutnya yaitu menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif bahasa Indonesia. Menyadarkan diri sebagai pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia sangat penting karena bahasa adalah salah satu aspek penting dalam budaya suatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia merupakan salah satu simbol kebanggaan bahasa dan identitas nasional. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia ini dapat membantu memelihara keberagaman bahasa daerah Indonesia dan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, sikap positif terhadap bahasa Indonesia juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang karir dan kesuksesan dalam kehidupan profesional. Contohnya, hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana cara kita berbicara dengan baik dan benar. Ketika berbicara kepada teman, harus menghindari kata-kata yang merendahkan orang lain atau menghindari kata-kata kasar yang merusak tekanan bahasa Indonesia. Selanjutnya, mengapa harus butuh solusi ini? Membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang karir dan kesuksesan dalam kehidupan profesional. Contohnya, hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana cara kita berbicara dengan baik dan benar. Ketika berbicara kepada teman, harus menghindari kata-kata yang merendahkan orang lain atau menghindari kata-kata kasar yang merusak tekanan bahasa Indonesia. Selanjutnya, mengapa harus butuh solusi ini? Yaitu meningkatkan penggunaan bahasa yang baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar sangat penting bagi pejabat dan awak media massa karena bahasa yang digunakan dapat mempengaruhi refleksi dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu penting yang disampaikan. Jika bahasa yang digunakan tidak baik dan benar, dapat mengakibatkan salah pengertian, kebingungan, atau bahkan menimbulkan konflik. Selain itu, bahasa yang digunakan juga mencerminkan keprofesionalisme dan kemampuan komunikasi seseorang. Jika pejabat atau awak media massa tidak dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar, hal ini dapat mempengaruhi citra mereka dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Selanjutnya, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu bagian penting dari identitas budaya dan nasional. Mempermudah komunikasi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat mempermudah komunikasi antara lain individu atau kelompok yang berbeda latar belakang budaya dan bahasa. Bahasa yang jelas dan mudah dimengerti akan membantu mencegah kesalahpahaman dan mempercepat proses komunikasi. Berikutnya, meningkatkan kualitas pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang merupakan bahasa pengatur dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa penting. Karena bahasa merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan manusia. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, menyampaikan informasi dan mengekspresikan perasaan. Oleh karena itu, keahlian dan keterampilan bahasa sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termaksud dalam dunia pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Selanjutnya, penyuluhan bahasa adalah proses memberikan informasi dan pemahaman dan keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa pada seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan bahasa yang benar. Berkomunikasi dengan bahasa yang benar dan efektif. Penyuluhan bahasa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembimbingan, pelatihan, seminar, lokakarya, atau program pengajaran formal maupun non-formal. Tujuan utama dari penyuluhan bahasa adalah membantu peserta penyuluhan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa, meningkatkan pemahaman mereka tentang tata bahasa kosakata, ejaan, dan gaya penulisan yang benar, serta mengajarkan mereka cara berkomunikasi secara efektif dalam situasi tertentu. Selanjutnya yaitu solusi. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa, mengacu pada ide bahwa lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi harus berperan penting dalam pembinaan kemampuan bahasa. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat mengadakan berbagai kegiatan yang pengembangan kemampuan bahasa, seperti komunikasi, pidato dalam bahasa tambahan, atau bahkan program pertukaran pelajar di luar negeri.
Dengan cara ini, lembaga pendidikan dapat membantu siswa atau mahasiswa memperoleh keterampilan bahasa yang lebih baik, yang akan membantu mereka dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Lebih jauh lagi, hal ini dapat membantu mendorong pengembangan kemampuan bahasa di masyarakat secara keseluruhan.